Aku anggap ini sebagai surat untuk diriku 5 tahun yang lalu. Aku nggak bisa putar balik waktu, tapi aku harap hal-hal penting yang akan aku bagiin di video ini bisa bantu kamu ambil keputusan yang bikin kamu gak nyesal nanti. Dan aku berharap video ini bisa bikin kamu lebih jelas tujuan hidupnya mau kemana. Aku sekarang umur 20 tahun, aku punya bisnis bernama Gumicraft dengan omset 2 digit per bulan, aku punya kantor, aku punya karyawan, dan ini hal-hal penting yang aku pelajari selama 20 tahun aku hidup. Hey girlies, my name is Lizzie, online big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya kita ada bahas bagaimana cara menghadapi rasa malu dan kita ubah rasa malu itu jadi kekuatan kamu. Tapi untuk video kali ini agak berbeda dan lebih personal. Aku akan sharing pelajaran-pelajaran hidup yang krusial, yang penting yang aku dapatkan selama aku 20 tahun hidup. Aku sangat berharap pelajaran yang akan aku bagikan di video ini bisa membantu membuka perspektif kamu dan bisa membantu mempercepat progres kamu mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Warning, kadang kata-kataku tajam. Anyways, kamu gak harus tahu semuanya. Di umur 14-19 tahun, pasti kamu mulai bertanya-tanya, kamu mau ngapain di hidup kamu yang hanya sekali ini? Dulu pas kecil, kalau kita ditanya cita-citanya mau apa, gampang ya jawabnya ya. Aku mau jadi guru, aku mau jadi astronot, aku mau jadi dokter. Tapi selagi kita bertumbuh, dunia kita semakin besar dan kita semakin sadar, ternyata pilihan pekerjaan di dunia ini tuh luas banget. Dan ternyata nggak segampang yang kita kira. Kita harus mikirin mau ke industri apa, kita harus mikirin saingannya, belum lagi kita harus saingan sama AI yang mulai menggantikan pekerjaan manusia. Aku tahu, rasanya membingungkan banget to the point kamu mau putus asa aja. Tapi ternyata, hal yang aku sadari adalah orang yang umurnya 20-an, 30-an, 40-an, dan seterusnya, masih banyak dari mereka yang nggak tahu mereka lagi ngapain. Untuk kamu yang belum tahu, di umur 18 tahun, aku mulai bisnis bernama Gumicraft. Aku menyediakan crochet DIY kit untuk kamu yang mau coba kerajinan tangan atau kriya merajut tapi belum pernah merajut. Karena aku tahu susahnya belajar merajut tanpa bantuan dari orang lain. Alat dan bahannya bermacam-macam, terus kalau aku bingung juga aku nggak tahu mau nanya ke siapa. Itu adalah alasan kenapa aku bikin DIY crochet kit ini. Udah lengkap alat dan bahan, pola, video tutorial, dan kelas online. Dan kamu gak usah khawatir kalau kamu masih gak bisa. Kamu bisa langsung tanya ke aku, counseling secara privat, dan aku akan pandu kamu sampai boneka kamu 100% selesai. Sudah puluhan ribu orang yang gak pernah rajut, tapi aku bisa pandu sampai bisa rajut boneka mereka sendiri. Bahkan anak 9 tahun aja bisa. Jadi literally gak ada alasan kamu gak bisa. Khusus untuk kamu dari YouTube, kamu bisa pakai kode toko aku CRAFT, CRAFT, supaya kamu bisa dapat promo yang lebih spesial lagi. Link ada di deskripsi dan komen yang dipin di video ini. Di umur 18 tahun, aku nggak paham apa-apa tentang bisnis. Branding aja aku nggak paham. Ini logo aku yang dulu, dan ini logo aku yang sekarang. Sama kayak boneka aku. Tapi walaupun aku nggak tahu apa-apa, aku gunakan kesempatan yang diberikan Tuhan sehingga aku bisa punya omset 3 digit. Sampai sekarang aku masih nggak habis pikir betapa diberkatinya aku. Padahal aku nggak tahu apa-apa, beneran learn by doing dan beriman aja. Nyatanya, kita semua menjalani hidup untuk pertama kalinya. Dan banyak di antara kita yang takut dengan masa depan, yang masih nggak tahu nanti ke depannya mau ngapain. Dan aku di sini bisa bilang sekarang itu normal. Kamu nggak usah khawatir, itu normal, itu normal. Banyak orang yang kamu lihat keren, tapi kenyataannya tuh mereka juga nggak tahu pasti mereka lagi ngapain. Contohnya, banyak orang yang nekat keluar dari pekerjaan yang dulunya dianggap sebagai dream job untuk menempuh jalan lain. Mereka cukup berusaha dan beriman aja. Aku sendiri pun juga harus masih ingetin hal ini berkali-kali karena aku orangnya takutan dan gampang cemas. Jujur aja, kadang aku masih ragu dengan keputusan aku yang nekat nunjukin muka di sosmed di depan publik untuk bangun personal branding. Karena aku introvert, aku pemalu, dan jujur aja di detik ini sekarang aku masih belum terbiasa ngomong depan kamera. Aku gak nyaman sekarang. Kadang aku mikir, keputusan ini benar gak ya? Ini worth it gak sih? Tapi aku inget-inget lagi. Dulu aku mulai bisnis pun aku juga gak tahu apa-apa gitu. Aku gak yakin, aku gak tahu pasti aku lagi ngapain. Aku gak tahu bakal berhasil atau enggak, tapi ternyata progres bisnis aku sekarang jauh melebihi ekspektasi aku. Jadi jujur-jujur aja ya, walaupun sekarang aku merasa gak nyaman, aku merasa ragu, aku cemas, aku tetap lanjut aja personal brand. Aku berusaha semaksimal mungkin untuk tetap lanjut.
Dan sisanya yang aku nggak bisa kontrol, yaitu aku serahkan ke Tuhan. Aku cukup beriman aja. Jadi sekarang aku akan bilang ke kamu sekarang, kamu nggak sendiri kok. Kita semua nggak tahu masa depannya akan seperti apa. Kita di sini semua sama-sama belajar. Jadi kamu jangan takut, jangan putus asa dulu. Cobalah berbagai hal walaupun pengetahuan kamu nol. Kamu bisa learn by doing, kamu bisa belajar selagi kamu melakukannya. Dan ingat, hal-hal yang di luar kontrol kamu, serahkan ke Tuhan. Kuatkan iman kamu, taruh kepercayaan kamu di Tuhan. Pentingnya prinsip. Aku dari dulu menganggap diriku sebagai orang yang berprinsip. Aku komit gak mau pacaran sebelum aku bisa menghasilkan duit sendiri. Aku komit gak mau coba rokok atau vape atau kecanduan apapun yang bisa merusak kesehatan aku. Tapi aku jujur-jujuran aja sama kamu sekarang. Ada di saat dimana aku lupa refleksi diri dan aku menyangkal prinsipku sendiri. Ada saatnya dimana aku sendiri gak sadar kalau aku lagi terbawa arus yang jelek. Aku ada bahas betapa pentingnya punya prinsip dan menjaga batasan kamu di video ini. Jadi aku sangat rekomen kamu nonton video itu soal prinsip dan batasan karena itu penting banget dan situ aku ada jelasin lebih detail lagi. Ketika kamu punya prinsip, itu adalah batasan yang kamu buat. Prinsip adalah cerminan bagaimana kamu menghargai diri sendiri. Kalau kamu melanggar prinsipmu sendiri yang kamu tetapkan, itu artinya kamu gak menghargai diri sendiri. Kamu merendahkan nilai dirimu sendiri. Orang lain bisa aja coba melewati batasan kamu. Tapi kalau kamu sendiri yang melewati batasan kamu, yang kamu tetapkan itu, gimana kamu berekspektasi orang bisa menghormati kamu? Menghormati diri sendiri, itu artinya kamu menghargai batasan yang kamu buat. Dan kamu tidak akan membiarkan orang lain maupun dirimu melewati batasan itu apapun situasinya. Jadi ini tuh bukan hanya sekedar bagaimana kamu membiarkan orang lain memperlakukan kamu, tapi ini juga bagaimana kamu menjaga standar dan nilai kamu. Dulu aku dan circle lama aku suka banget gibahin orang. Sampai-sampai kita tuh setiap hari merasa excited, merasa seru untuk ngumpul dan ngomongin orang. Bertahun-tahun lamanya, akhirnya aku sadar bahwa aku yang dulu, yang masih kecil, gak akan bangga dengan aku yang setiap hari ngomongin orang terus. Aku jauh banget dari prinsip yang aku pegang. Aku membiarkan diriku menjadi jelek. Aku menyangkal prinsipku, dan aku udah gak menghargai diriku sendiri. Dan di momen itu aku sadar bahwa gibah itu gak guna. Yang ada malah nguras energi kamu. Jujur aja aku malu cerita ini ke kamu. Tapi aku berharap di sini kamu bisa sadar betapa gak gunanya itu gibah. Aku komit gak akan membiarkan diriku menyangkal prinsip lagi. Jadi please, kamu jangan bikin kesalahan yang sama kayak aku. Pegang teguh prinsip kamu dan konsisten jaga batasan kamu. Pentingnya untuk kita biasakan refleksi atau journaling. Karena kadang di momen itu juga kita nggak sadar kita lagi terbawa arus yang jelek. Jadi sangat penting untuk kamu bisa lebih self-aware, lebih sadar dengan diri sendiri. Jangan dikit-dikit FOMO yang bikin kamu secara nggak sadar melewati batasan kamu sendiri. Dan ingat, apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Poin ini bersangkutan dengan poin aku yang selanjutnya, yaitu jaga lingkungan kamu. Poin ini banyak disepelekan banyak orang. Sayang banget. Aku sering berpikir, seandainya aku menerapkan poin ini. Karena pergaulan itu penting banget. Apa yang dianggap normal di pergaulan kamu, itu juga yang akan kamu anggap normal. Ketika lingkungan kamu bilang mabuk-mabukan tiap malam itu normal, kamu juga akan anggap itu normal. Ketika lingkungan kamu bilang gibah itu normal, kamu juga akan anggap itu normal. Ketika lingkungan kamu bilang berpenghasilan 2 digit per bulan itu susah bahkan mustahil, kamu juga akan mengatakan demikian. Dan bahayanya adalah ketika kamu anggap ini normal, kamu nggak tahu ini salah. Alhasil, kamu secara nggak sadar membatasi dirimu. Kamu jadi sabotase masa depan kamu sendiri. Pergaulan kamulah yang akan membentuk karakter kamu. Pergaulan kamulah yang akan membuka jalan hidup kamu mau kemana. Aku ada bahas soal tipe teman atau orang yang bisa diem-diem sabotase masa depan kamu. Aku rekomen kamu nonton video itu karena aku merasa jarang banget yang bahas. Walaupun dulu ini adalah keputusan yang berat, tapi aku nekat cut off pertemanan 7 tahun aku karena akhirnya aku sadar aku harus perbaiki diri. Aku harus mengutamakan diriku sendiri dulu. Aku ubah sosmed aku. Aku atur siapa aja yang aku follow di Instagram.
Kalau kamu lihat Instagram aku, mungkin kamu sadar orang-orang yang aku follow adalah perempuan-perempuan hebat yang punya bisnis atau yang kontennya itu soal self-development. Bahkan aku atur supaya isi homepage Instagram aku isinya penuh dengan quote self-development. Gak ada tuh konten-konten yang gak berfaedah soal cintaan yang menye-menye atau yang kayak galau-galauan gitu. Sekarang tuh lingkungan kamu tuh bukan hanya offline, tapi online juga. Jadi selain kamu harus jaga pergaulan kamu juga harus jaga konten yang kamu konsumsi di sosial media. Karena konten-konten itulah yang akan membentuk karakter kamu dan mengatur fokus kamu di mana. Selain itu, ada satu pelajaran yang aku merasa jarang disebutin orang. Aku belajar ini dari pengalamanku sendiri. Jaga dirimu dari orang-orang yang bikin kamu merasa terlalu nyaman dengan situasi sekarang. Dulu aku berada di lingkungan yang terlalu nyaman. Dan ini aku nggak buat-buat ya. Literally dulu salah satu teman aku pernah bilang ke teman yang lainnya, kamu jangan banyak usaha ya, nanti aku takut ketinggalan. Dan temannya tuh iyain sambil ketawa-ketawa. Kalau memang mereka mau hidup seperti itu ya nggak apa-apa. Mereka bisa bahagia dengan cara itu. Ya aku juga nggak bisa ngatur mereka hidupnya kayak gimana kan. Tapi karena aku dikelilingi dengan orang yang seperti ini, lingkungan aku tuh isinya orang-orang yang sudah nyaman semua. Aku merasa aku tuh sudah cukup berjuang. Dulu Lizzie yang masih umur 18 tahun tuh udah anggap aku udah cukup hebat, udah punya bisnis. Karena aku lihat sendiri, di lingkungan aku tuh jarang orang yang seumuran aku terus punya penghasilan sendiri. Banyak yang masih main-main dengan beralasan menikmati masa muda. Again, aku bukan menghakimi cara mereka menggunakan waktunya masing-masing. Itu bukan urusan aku. Mereka sudah bahagia seperti itu, sudah nyaman seperti itu, ya udah good for them. Tapi ketika aku keluar dari lingkungan itu, ketika aku mencari lingkungan yang baru, aku kelilingi diriku dengan orang-orang yang jauh lebih hebat daripada aku. Aku atur sosmed aku, biar isinya itu semua pemuda-pemuda yang seumuran sama aku, tapi jauh lebih sukses daripada aku. Semuanya punya bisnis, atau enggak mereka tuh content creator. Aku lihat, mereka tuh seumuran aku lah, tapi apa yang mereka capai itu banyak banget. Disinilah aku merasa diriku kecil dan ruang untuk perkembangan aku tuh luas banget. Disinilah aku merasa terinspirasi. Dunia aku jadi terbuka dan aku jadi mikir, ternyata bisa ya orang seumuran aku bisa mencapai begitu banyak. Aku jauh lebih memilih jadi ikan kecil di kolam yang besar daripada jadi ikan besar di kolam yang kecil. Garis bawah ini. Sangat penting untuk kamu tetap jadi murid. Gak peduli kamu udah sehebat apa. Gak peduli penghasilan per bulan kamu udah berapa. Kamu harus turunin ego kamu dan tetap jadi murid. Carilah mentor. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang jauh lebih hebat daripada kamu. Bahkan orang itu gak harus seumuran sama kamu. Ketika kamu jadi murid, kamu terus belajar. Kamu belajar ketika kamu mendengar, bukan saat kamu berbicara. Makanya dari awal saat aku bikin channel ini, aku tekankan, maksud aku ini adalah bukan untuk mengajarkan, tapi untuk saling berbagi. Aku sangat open kalau kamu mau kasih aku saran. Aku sangat mendukung kamu untuk bagi juga perspektif kamu. Kita semua di sini sama-sama belajar kok. Aku dan kamu. Jaga lingkungan kamu. Gak usah dengerin buku dongeng yang bilang kita gak boleh milih-milih teman. No. Gak semua orang berhak mendapatkan perhatian dari kamu. Kamu menjaga dirimu dari pengaruh buruk, itu kamu gak jahat atau egois. Kamu menjaga energi dan fokus kamu, itu kamu gak jahat atau egois. Jaga lingkungan kamu. Perlunya empati di dunia ini yang individualis. Kita hidup di mana dunia ini mulai individualis. Dan aku paham kok. Aku juga sangat mendukung untuk kamu memprioritaskan kebutuhan kamu dulu. Dan tentunya, seperti yang aku tekankan berkali-kali, gak ada salahnya kamu menjaga prinsip dan batasan kamu. Tapi jujur aja, kadang ada yang bikin aku merasa kurang srek atau kurang setuju dengan konten-konten self-development yang terlalu mendorong kita untuk menjadi orang yang individualis. Perlu adanya keseimbangan. Ada saatnya di mana kamu gak bisa terus-terusan mengutamakan orang lain, tapi juga ada saatnya di mana kamu bisa mengutamakan orang lain dulu. Kamu menolong orang lain bukan berarti kamu menyangkal prinsipmu atau batasan kamu, bukan berarti kamu menelantarkan dirimu sendiri. Jadi harus seimbang. Di Alkitab pun juga bilang, di Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ.
Atau di dalam bahasa Indonesianya, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Selagi kamu menunggu berkat dari Tuhan, jadilah berkat untuk orang lain. Bayangin aja, kalau bumi ini tuh diisi dengan orang-orang yang semuanya hyper individualistik. Hidup makin susah. Ingat ya, perlu adanya keseimbangan. Aku sangat mendukung kamu memprioritaskan kebutuhan kamu dulu. Kamu menjaga prinsip dan batasan kamu. Tapi ingat, kamu menolong orang lain itu bukan berarti kamu menyangkal prinsip atau batasan kamu. Dulu aku nggak paham, kenapa ada orang yang malesnya tuh nggak ketolongan. Aku nggak paham, karena dari dulu tuh aku nggak kayak gitu. Aku pasti ada aja kesibukannya. Alhasil, aku jadi greget sendiri lihat orang malas. Karena aku nggak paham kenapa orang bisa malesnya nggak ketolongan, jadi aku susah berempati dengan orang malas. Tapi, justru karena aku susah berempati dengan orang malas, aku jadi susah menolong mereka dengan lebih efektif. Maka dari itu, aku akhirnya sadar, aku tuh harus lebih berusaha memahami mereka, berempati dengan mereka, supaya aku bisa menolong mereka dengan lebih efektif. Aku ikut journaling session supaya aku bisa lebih memahami situasi orang yang bermacam-macam. Aku sering konsumsi video analisis karakter, video psikologi, dan konten-konten self-development untuk bisa lebih berempati. Mungkin kamu dulu pernah disakiti orang yang kamu sayang, jadi kamu trauma dan menutup diri dari lingkungan sosial. Tapi Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dan kamu harus bisa mencintai diri sendiri dengan cara kamu memperbolehkan kamu berkoneksi dengan orang lain. Because human connection is a wonderful experience. Berkoneksi dengan orang lain adalah pengalaman hidup yang indah. Aku sarani, luangkan waktu kamu untuk bisa lebih memahami orang lain, supaya kamu bisa lebih berempati dan menolong mereka lebih efektif. Empati adalah kunci keseimbangan antara self-care dan care untuk orang lain. Ketika kamu tulus berusaha untuk memahami kesulitan orang lain, kamu bukan hanya menolong dia, tapi kamu juga membangun kepercayaan dan koneksi dengan dia. Selain itu, kamu jadi lebih jago problem solving. Skill memecahkan masalah kamu tuh lebih terasah. Aku tekankan lagi, kamu menolong orang lain bukan berarti kamu menyangkal prinsip dan batasan kamu. Carilah hobi, rutinitas, atau aktivitas yang kamu lakuin tuh bukan untuk duit, tapi murni untuk passion, untuk menolong orang lain, dan memberikan dampak yang positif untuk orang lain. Dan disitulah kamu memberikan makna yang berarti di hidup kamu. Aku ingetin lagi, apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Homework! Di setiap video aku ada kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini, aku mau kamu saling berbagi, saling sharing. Sharing aja 1 atau 2 pelajaran penting yang menurut kamu tuh bisa membantu orang lain. Perspektif dan pengalaman kamu itu sangat berharga dan sangat amat bisa menolong orang lain. Yuk, kita saling tolong-menolong. Aku sebelumnya bilang aku adalah introvert. Tapi aku nggak pernah lihat aku introvert sebagai kelemahan aku. Tapi banyak di antara kita yang menganggap introvert itu adalah sebuah kekurangan. Maka dari itu, di video selanjutnya kita akan bahas soal introvert. Aku akan ubah mindset dan perspektif kamu. Kita akan jawab pertanyaan, apakah iya introvert itu berarti lemah? Jadi kamu jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain bel notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you, dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care, girlies!